Hai teman-teman semua, apa kabar semuanya? Luar biasa loh, weekend, akhir pekan. Sementara teman-teman kita goes, Anda go sit, duduk, belajar Bible. Isn't it amazing? Anda mengundang Tuhan loh, hadir di ruang di mana kau duduk. Saya sangat bangga. Oke, mari kita berdoa dan kita masuk ke dalam episode ke-14 dari penderitaan Ayub. Let's pray. Ya Bapa yang baik, ya Bapa yang luar biasa, Bapa yang setia dalam duka dan suka, enak ataupun tidak enak, membosankan atau menggairahkan perjalanan iman kami. You just always be with all of us. Dan kami bersyukur hari ini semua anak-anak-Mu berkumpul di jam ini untuk merasakan, untuk mengalami kehadiran-Mu. Dan untuk mengapresiasikan. Dan bagaimana kami tahu dan menyadarkan diri kami dengan pertolongan Roh Kudus that you are with us. Hari ini kami bersyukur karena di hari Mother's Day, walaupun ini International Mother's Day, kami mau merayakan ibu-ibu yang telah memberi hidupnya untuk mengabdikan dirinya melayani, merawat generasi anak keturunan keduanya sampai mereka menjadi orang tua lagi. Kami mau berterima kasih untuk semua pengorbanan mama-mama yang telah memberikan hidupnya melihat rumah tangga jadi rapi, kebutuhan dasar pertumbuhan anak, kesehatan, kesejahteraan dengan suami dan mertua dan orang tuanya semua bisa berjalan dengan baik karena hati seorang ibu, seorang mama. Bapa berkati semua mama-mama hari ini dengan penghiburan spesial dari Engkau dan apresiasi spesial dari Engkau. May they experience the love, the perfect love of God melalui keluarganya, rekan-rekan kerjanya, teman-teman gerejanya. That they are acknowledged, mereka dikenal dan diketahui. Thank you Lord untuk pengajaran hari ini. Dan di tengah badai ini, we still can love each other. Kami tetap bisa mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan mengasihi diri kami. Thank you Lord Jesus, kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Yesus, amen. Alright, oke Pak Cuk, kita sudah ke episode ke-14. Jadi ini nanti kita akan masuk ke episode di mana di dalam kenapa kok Tuhan itu mengizinkan menulis 37 pasal mengenai diskusi dialog antara ketiga teman Ayub yang kita nggak suka, ya. Setelah hari ke-8 nggak suka kita, mengenai mereka. Tapi ada baiknya yang mereka lakukan yang saya juga belajar dari mereka. I mean that's just amazing. Itu akan dibagikan selama liburan Lebaran ini, Nah di hari ini saya mau masuk ke bagian kenapa sih buku Ayub itu kok sampai diberikan pada kita. Ini buku tertua. Dari seluruh buku Alkitab ini tertua. Namun di Jakarta, di Denpasar, di Minahasa Utara, di Palembang, di Melbourne, di Hong Kong, di Amerika, di Belanda, di Nederland, hari ini buku tertua ini masih berbicara. Allah gak pernah berubah, firman-Nya tidak berubah sama sekali. Tidak, langit dan bumi akan berlalu, firmanku tidak akan berlalu. Kalau mau ngomong kebenaran ini firman yang sedang kita alami hari ini, do you know that we are in the midst of the Bible? Kita ini lagi ngidupin firman loh. Di tengah Alkitab, Matius 24 is in us now. Dan buku Ayub adalah buku pengantar yang paling tepat. If you want to be better setelah COVID selesai and not be bitter. Tidak pahit sama Tuhan, gak pahit sama orang, gak pahit sama gereja, tapi kau semakin menjadi ditransformasi seperti Ayub. Nah, setelah Ayub melalui proses penantian yang panjang sekali, 37 pasal, dari pasal 4 sampai pasal yang ke-43 sampai pasal 38. Itu di mana Allah yang ngomong dalam badai kepada Ayub. Dari 3 temannya kemudian ada penginjil muda namanya Elihu. Semuanya mengkoreksi si Ayub. Karena Ayubnya udah gak tahan juga dia. Nah, tapi Ayub ternyata gak tahan dan bicaranya itu adalah processing emotion. Dia lagi memproses emosi. Kalau di bahasa counselor atau psikolog namanya katarsis.
Nah, katarsinya dia nggak ke orang, nggak ke dokter. Dia ke Tuhan, the great counselor. Bukankah Yesus dinubuatin oleh Yesaya tentang kelahiran dia yang spesial, Yesaya 9 ayat 5, bahwa namanya adalah Immanuel, Bapa yang ajaib, the great counselor, penasehat ajaib. Betul bukan? Yes, Raja damai. Nah, sekarang kita tuh dia bukan cuma embel-embel pakai gelar. Jesus is not about gelar. Jesus is who he is. Siapa dia? So kalau Anda datang kepada Tuhan di musim yang penuh kedukaan, penuh ketakutan, penuh orang nggak tahu lagi mesti ngapain. Kakak saya kemarin ngomong seperti ini, ya mengenai seseorang yang dia tahu sudah nggak tahu kondisinya, sudah kanker yang ganas dan baru tahu. And kondisinya kita udah pasrah. And I said, why don't we change it dengan kita berserah pada Tuhan. Berserah artinya apa? Kita nggak mikir khawatir lagi, tapi kita izinkan Tuhan memelihara hati dan pikiran kita dengan dipenuhi dengan damai sejahteranya and the joy of the Lord. Supaya Tuhan ambil kendali akan hidup saudara kita itu. Sehingga Tuhan yang bekerja di dalam dia and faith-nya bertumbuh. And dia ngalami Tuhan and kenalan Tuhan. Tujuan dari Anda diizinkan Tuhan mengalami kehilangan dan kedukaan. Supaya jiwa Anda, rongganya, luasan jiwamu tuh semakin besar untuk hadirat Allah memenuhi Anda. Makanya Anda diajarin doa meratap. Doa meratap itu menyerahkan kepada Allah apa yang Anda gak kuat, apa yang Anda gak suka. Okay? Tekanan, depresi, whatever you don't like, give it to him. Okay? Nah, nanti Anda akan mengalami yang namanya hadirat Allah. Dia semakin banyak hadirat Allah masuk dalam jiwa Anda, semakin Tuhan bebas bekerja untuk menyembuhkan luka-luka batin, untuk membalut luka-luka Anda. Sebab hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan lukamu. Pada waktu kita konflik berat, seringkali di antara dalam komunitas gereja Tuhan, yang menyakitkan sekali dan membuat komunitasnya tidak sehat itu karena konflik yang tidak konflik yang tidak diselesaikan. Karena setelah ada konflik terus perang dingin. Nah, jangan. Anda bawa ke Tuhan. Okay? Supaya dia ubah ratapmu menjadi tarian. Betul apa tidak? Anda pernah dengar Daud berkata gitu? Jadi dia meratap. Nah, Anda tidak ada kitab lain yang tepat untuk ini kecuali di musim ini, kecuali buku Mazmur. That's the best kitab ratapan yang paling nyata di mana kita belajar kualitas kekristenan itu kalau dalam perjalanan imannya kayak apa sebetulnya. Kita lihat di Matius 5 ayat 3 sampai 10 atau Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Nah, saya tulis di sini di Yesus mengajarkan kita di tempat proses penderitaan itu kualitas attitude, sikap hati yang seperti ini yang dia suka dan dia mau kita alami. Karena kalau kita melakukan ini dan kita warga negara kerajaan surga. Lihat ya. Saya dengar teman-teman hamba Tuhan juga mulai khotbah mengenai why the suffering, and then mereka refer kepada Matius 5 ayat 3. Nah, lihat. Kalau Anda siap masuk ke surga pada waktu Anda meninggalkan bumi, Anda di bumi sudah hidup seperti ini. What is it yang bikin Anda berbahagia and blessed? Ini khotbah di bukit bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya Sermon on the Mount. Kalau saya ngomongnya the beatitude. The being, the sikap yang membuat Anda menjadi pribadi yang serupa Yesus. Nah, lihat. Kapan kita bahagia? Waktu menang lotre? Waktu nggak jadi dipecat di kantor? Waktu dapat orderan banyak online bisnisnya? No. Di tengah badai, di tengah ombak yang tidak kelar-kelar yang terus datang dari mutasi-mutasi, mutan-mutan dari virus COVID ini, kita bisa berbahagia. Kenapa? Karena kita nggak berdaya. Kita miskin rohnya. We are poor in spirit. Kalau bahasa Indonesianya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa Inggrisnya King James, we are poor in spirit. Jadi secara rohani kita nggak punya kekuatan apa-apa, nothing to depend, nobody can. Dimana orang berkata udah pasrah aja deh, mau diapain lagi. Kita nggak, secara kedokteran juga nggak bisa ngapa-ngapain, secara bisnis juga nggak mau ngapain, ekonominya juga mandek semuanya. So when you are poor in spirit,
Allah, Yesus berkata, that's the best place to be. Itu kondisi sikap hati yang paling baik karena I can do miracle for you. Karena mereka lah empunya kerajaan surga. Kerajaan surga bukan makanan minuman, tapi damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Jadi itu waktu di mana damainya sukacita Allah akan nyata. Anda akan punya sukacita Tuhan. Oke? Nah, berbahagialah orang yang berduka cita because you're poor in spirit. Makanya Anda mourning, berduka. Karena Tuhan yang akan hibur. Anda gak akan sekarat sendirian. Yang saya ajarkan solitude and silence adalah sendirian dengan Allah, not sendirian kesepian. Kalau sendirian kesepian akibatnya itu sakit jiwa, mentalnya gak kuat. Tapi kalau Anda diajak ke solitude, you are being alone with God, never tanpa Allah. Dan untuk bisa menyadari hari per hari ya, bahwa kita itu sendirian bersama Allah, not being alone and lonely, itu butuh Roh Kudus yang empower us untuk menyadarkan, I'm with you, I'm with you. Seringkali kita saking sibuknya lupa ada Roh Kudus, lupa disertai Allah. Nah, ini butuh pertolongan. Nah, melalui pengalaman penderitaan, kesengsaraan bagi orang benar kayak si Ayub, saya melihat di buku Ayub bahwa God is telling Job, aku gak pernah ninggalin kamu atau biarkan kamu, I'm with you, I am with you. Nah, sekarang Ayubnya sadar gak? Nah, dari ocehan, keluhan, ratapan, marah ke Tuhan, we know dia miss. Dia gak sadar malah Tuhannya dia lampiaskan amarahnya. Tapi si bagusnya Ayub, dia marahnya dilampiaskan semua ke Tuhan. Artinya apa tindakan itu, saudara? Dia gak tinggalin Tuhan, dia gak murtad. Nah, that's the key. Itu bikin Anda berkeputusan tidak bertekad, tidak murtad dengan kehancuran roh, jiwa, tubuh, fisik, borokan hancur sampai bokeh. Wow, itu kalau bukan pertolongan Tuhan gak mungkin. Nah, ayat yang kelima, berbahagialah orang akibatnya meek, lemah lembut bahasa Indonesianya. Karena mereka orang-orang yang meek itu orang yang bisa dipercayai Tuhan dengan seluruh kekayaan yang Tuhan sediakan di planet bumi ini. Kan dibikin planet bumi buat manusia. Mulai dari Adam dan Hawa dikasih satu porsi namanya Taman Eden. Ya, tempat Allah hadir. Jadi di mana Anda bisa mengelola bumi ini, Allah mesti hadir situ. Karena ini hanya dapat dikelola Anda. Kalau Anda ngerti si pengelola dan pemiliknya maunya dikelolanya bagaimana. So Anda mesti tango partner dengan Tuhan, not walking alone. Ternyata buat saya this suffering of Job membuat saya lihat Ayub belajar berjalan bersama Tuhan. Dalam perjalanan itu dia berjalan memilih untuk melewati 12 anak tangga dari kerendahan hati, di mana dia peluk untuk menjadi rendah hati. Ini 12 anak tangga loh. Ini nanti jadi pelajaran terpisah lagi. Because tujuannya ini untuk mengalami the perfect love of God. Anda hanya bisa mengalami kasih agape yang sempurna kalau Anda itu betul-betul rendah hati. Dan rendah hati itu bukan tekad, itu dibikin sama Tuhan. Itu proses, karena dari sombong, dari self-relying, dari mengandalkan kemampuan sendiri, kecerdasan, kekayaan, koneksi, latar belakang keluarga, pendidikan, sampai berkata, aku gak bisa apa-apa. Aku serah, aku pasrah deh. Itu gak gampang gitu. Makanya yang dipakai untuk menjadi contoh pemrosesan ini, pemuritan oleh Tuhan langsung, orang yang gak ada dosa di bibirnya, orang kaya raya, kalah Bill Gates, kalah Warren Buffett, terus dia rohani loh. Harus dia, just to teach him to be humble. 12-step ladder for growing in the grace of humility. This is another topic. Pada waktu dia udah sampai kosong, hanya ada kasih Allah dalam dia. Makanya yang lama, yang ada unsur-unsur Ayub berjuang sendiri, pakai kekuatan sendiri, itu sirna. Dia sekarang udah kosong, menjadi bejana yang kosong, isinya Allah. The old sudah mati, and the new is birthing. Lahirlah. Ini proses yang paling sakit, but the most beautiful moment, karena Anda akan mengalami kasih Allah yang so passionate, and Anda masuk kehidupan baru sekarang bersama Allah. Makanya Ayub setelah mengalami
keredaan hati melalui proses yang sakiti, tapi dia fokus ke Tuhan, tidak mundur, tidak murtad. Look at this, the new Job came forth, tertransformasi, lahir. Ayub yang hatinya seperti Allah. Ayub yang mengasihi 3 musuhnya, sahabat yang jadi musuh loh. Allah aja gak terima mereka kok. Tapi he was so gentle to love the enemy. Bukankah di Matius 5 itu ayat 43 sampai ayat 48 ya? Be ye perfect as God is perfect. Bukankah Anda diajarin to love your enemy? Kalau Anda mengasihi orang yang cocok sama Anda, dan kalau dia salah Anda ampuni, tapi itu teman Anda udah cocok sama Anda, ya apa beda sama pemungut cukai, kata Tuhan Yesus. Tapi Anda bisa nggak ngampuni orang yang mengkhianati Anda, yang ngerampok dari Anda, yang merusak nama baik Anda? Bisa nggak itu dikasihi? Nah, we are on the way ke situ. And that's the journey of Ayub. Okay? Nah, pada waktu Anda melahirkan yang baru bersama Tuhan, because of the perfect love, dan Anda ditransformasi, the new is coming. Okay? Proses kedukaan itu yang Anda alami berkepanjangan kayak sekarang ini. Saya lagi juga menguatkan, menghibur, saya ada sukacita, menolong hamba Tuhan yang istrinya sedang kritis sekali di ICU karena COVID ini. Right? Nah, pada waktu kita mengalami kedukaan, tidak berarti ya sudah. Nggak tahu ini berapa lama kayak gini, saya nggak tahu ya, saya biarin aja deh, udah hilang ya hilang aja, yang itu terserah. Oh bukan, nggak boleh begitu. Semakin Anda sungguh-sungguh cari Tuhan, semakin ini kairos momen Anda akan berjumpa dengan Tuhan. Everybody in hard time itu tempat untuk ketemu Tuhan dan ditemui Tuhan. Izinkan kedukaan dan kehilangan itu seperti Ayub yang menjadi turning into berkat. Okay. Sekali Anda udah mulai mengalami the perfect love of God, cinta mula-mula lagi kembali kepada Anda, bahkan yang belum pernah Anda alami, sekarang Anda alami. Yang masa lampu yang Anda pernah banggakan, tutup aja pintunya. Don't even remember that. And berjalan dengan Tuhan. Nah, itulah pengajaran tentang si Ayub. Okay. Nah, Anda tahu Ayub itu, makanya Ibu Jane Carroll berkata, oh kalau hasilnya seperti Ayub 42 ayat 10, di mana Tuhan merestorasi kekayaan Ayub itu sampai 2 kali lipat, ya anak, ya unta, ya rumah, ya tanah, semua ternaknya dikembalikan, anaknya 10 balik lahir, ada lahir yang baru lagi, terbaik semuanya, setelah dia mengampuni sahabatnya yang menyakiti dia. Okay. Ayub itu hidupnya to the fullness. Nah, sebetulnya the central message seperti kita tutup hari Kamis yang lalu, pesan jantung, pesan daripada kitab Ayub adalah dari Allah Bapa ya kepada kita semua, bahwa penderitaan yang membawa pada kematian dan penguburan. Kalau kita nggak mati, bagaimana kita bisa mengalami kuasa kebangkitan? Sesuatu yang perlu dibangkitkan mesti mati dulu. Nah, dari kuasa kebangkitan itu terjadi transformasi. So kalau Anda kepingin bilang, oh aku Tuhan bikin aku lebih sabar, bikin aku nggak jadi pemarah, nggak gampang tersinggung, nggak bocor emosi. Jalannya pathway-nya udah dikasih sama Tuhan. Look, study the book of Job. Belajar buku Ayub. Ini buku jangan nggak dibuka kalau Anda lagi mengalami kesulitan. Karena di sini Ayub mengalami kuasa kebangkitan yang mentransformasi dia. Nah, panggilan Tuhan yang paling mulia dalam kehidupan kekristenan kita melalui kitab Ayub ini 42 fasa, supaya kita masuk ke dalam penderitaan orang lain. Saya Pas berkata, nanti ya kalau kamu udah mengalami proses ini, penderitaan, goncangan, serangan, fitnahan seperti ini, I think you'll be a person dengan empathy. Dan nanti dengan sesama hamba Tuhan you'll be very empathy. Kalau dulu sifatnya ngajarin, keras, memaksa orang berubah, harus begini, kalau nggak bisa. Sekarang saya bisa berjalan, saya masuk ke penderitaan mereka dan jalan bersama mereka seperti Yesus masuk ke dalam tempat-tempat di batin saya yang luka-luka, yang depresif, yang stres, yang perih, yang nyeri. Seperti Tuhan masuk ke dalaman itu. Makanya mesti dipeluk penderitaanmu supaya Tuhan masuk ke situ, and dia akan bawa Anda dari tempat itu, disembuhkan dia, lewat bersama dia keluar daripada problem itu dengan kuasa kebangkitannya, persis kayak Yesus keluar dari Firdaus.
tempat orang mati kan, sebelum dia bangkit ke surga, sebelum dia rapture, sebelum Isa Al-Masih kan dia ngambang di tempat orang-orang mati itu. Okay? So we go through the suffering. Dia tertarik ke penderitaanmu. Dia nggak tertarik ke pesta-pestamu. Dia nggak tertarik ke situ. Okay? And then setelah Anda mau masuk ke teman-teman Anda yang banyak nih di musim ini, banyak sekali, okay? Yang kehilangan, Anda datang tidak untuk khotbah, tidak diundang untuk dikasih platform. Anda cuma datang duduk, memberi diri untuk mendengar. Mungkin orang-orang yang super kayak saya dulu sebelum bertobat, super kolerik, ngapain tuh duduk diam tuh kayak orang nganggur, ngapain begitu? Actually seperti temannya Ayub yang 3 orang itu, kan 7 hari 7 malam mereka diam, nggak nanya, nggak ngomong, nggak khotbah, bahkan turut cukur rambut, turut pakai abu, turut meratap keras, tidak mengkritik, tidak menjadi super advisor, nggak dibutuhkan karena ngeri sakitnya. Okay? Nah, di tempat itulah Anda ketemu Tuhan dan diketemukan Tuhan bersama teman yang sedang menderita bersama-sama kita. So you cannot live together sebagai komunitas Tuhan if you cannot feel the pain of your friend. Kenapa kok kita perlu merasakan sakitnya teman kita? Well, kalau Anda sampai dingin, cuek, dan mengkritik, ya gitu aja cengeng, gitu aja nggak kuat. Itu berarti Anda sendiri waktu mengalami kedukaan, Anda nggak ngerasain. Kalau Anda tidak merasakan kedukaanmu, kehilanganmu, dan Anda nggak lihat dalamnya kamu, aku begini, aku begitu rapuh, aku begitu hancur. Bagaimana Anda bisa merasakan orang yang hancur-hancuran batinnya? Malah nanti Anda komandokan, malah Anda mau fix them and change them. Itu totally wrong. Salah total. You don't fix people. Yang bisa merubah orang hanya kasih karunia Tuhan. Only by the grace of God. Only by God only. Kita aja sadar dari dosa, insaf dari dosa gara-gara siapa? Dari Tuhan. Siapa yang nyadarin kita butuh Yesus? Tuhan, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. So kita harus membaca kisah hidup Ayub sebagai invitation, undangan untuk bergabung dengan mereka yang sedang menderita. So it's a good thing. Makanya pengkhotbah 7 berkata, it's a good thing pergi ke rumah duka. Lebih bagus ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Because when you go to the funeral home, di situ Anda turut merasakan kelemahan-kelemahan itu. The love of God, kasih Allah yang ada di Anda, tersalur ke tempat orang yang membutuhkan saat itu. They need Jesus, the presence of God. And kitalah pembawa hadirat Tuhan itu. Okay? So it's an invitation. Rumah duka itu adalah undangan. Bukan ngerepotin Anda. It's an invitation from God. Okay? So kita mesti pelajari dari penderitaan Ayub bagaimana kita jujur di hadapan Allah. Turut merasakan perasaan dalam batin kita. Allah aja mau turut merasakan kelemahan kita, penderitaan kita. Masa kita nggak mau turut merasakan penderitaan saudara seiman kita? Dan menghadapinya. Yang penting kalau saya lingkari itu yang dihadapinya. Tahu, acknowledge Anda berduka. Setelah itu hadapi. Jangan kabur. Jangan coba memedikasi dirimu. Jangan mengobati dirimu sendiri. Please. Because satu-satunya tempat Anda ketemu Tuhan ya tempat penderitaan itu. Nah, waktu kita menghadapinya, begitulah kita dapat merasakan penderitaan orang lain. So saya ajak Anda semua, siapapun Anda. Kalau di sekitar lingkungan Anda ada teman-teman yang lagi berduka, mungkin gajinya dipotong, mungkin tiba-tiba di PHK tanpa pesangon. Karena memang perusahaannya nggak putus order, nggak ada yang nggak bisa dapat pemasukan, dan juga semua tabungan dari perusahaannya habis untuk kasih THR karena kita udah mau lebaran, kasih gaji full, so habis. Nah habis itu nggak ada lagi kerjaan, don't know what to do. Berapa lama? I don't know, you don't know, tapi Tuhan tahu. Kenapa Tuhan tahu? Sebab Dia tahu untuk membawa Anda dari tempat di mana Anda berada sekarang sampai ketemu tempat kerjaan yang baru. Sesuai kehendak Allah. You need to walk with God. Anda perlu berjalan bersama Tuhan di tengah kedukaan, kehilangan itu. Supaya Tuhan bisa memenuhi jiwa Anda, batin Anda.
Ingat ya, Galatia 2:2 ayat 20, bukan lagi aku yang hidup. Saya berdoa Anda dan saya bisa ngomong seperti Rasul Paulus. Bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup dalam aku. Come on, is Christ living in you? Hidupku sekarang bukan untuk memuaskan nafsu dagingku, tubuhku. Tapi hidup itu ini bisa hidup sampai hari ini karena iman dalam Kristus Yesus. Yang mati untuk kita, karena kasih-Nya kita bisa hidup. Nah, Tuhan mau Anda ngalami kasih ini dan kenal kasih-Nya. Makanya perlu berdiam diri. Slow down. Jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan kerjanya tuh yang musik gini dan maksa dan striving rather than being peaceful. Nah, are you striving or thriving? Nah, di musim inilah striving itu akan diubah menjadi orang yang thriving. So mengerti penderitaan orang itu penting. Nah, untuk itu you need to know and selalu tiap hari ada space to be honest. Karena rumusnya if you can feel you, if you can feel you, then you can feel other. Empati itu apa sih? Kalau bahasanya Peter Scazzero, in listening incarnationally, mendengar. Di mana Anda inkarnasi itu kan masuk menjadi dunianya orang lain kan. Allah dalam bentuk roh masuk menjadi inkarnasi, jadi tubuh manusia kan. So Anda masuk ke dunianya orang lain. Kalau bahasa sehari-harinya, pakai sepatunya dia deh. Kamu rasanya kayak apa kalau kamu jadi dia? Mungkin kita nggak bisa kasih nasihat lagi. Ya kalau aku jadi dia mungkin aku pingsan, aku nggak tahu deh, nggak kuat kali aku. So be still and know God. Sedang bekerja di teman Anda dan sedang bekerja di dalam Anda. So apakah di space to be honest ini Anda ini sedang mengalami disorientasi atau desolasi? Disorientation atau desolation. Ini saya belajar dari seorang hamba Tuhan terkenal ternyata, namanya Walter Brueggemann. Nah, di masa rongga di mana Anda jujur dengan dirimu dulu dan diri dengan Tuhan, Anda harus merasakan rasanya disorientasi itu kesedihan, kedukaan yang berat, desolasi, kekecewaan, mimpi yang kandas lah, ya, sudah hilang, sudah sirna, sudah pengharapan itu kayak hilang. Nah, kita belajar dari Raja Daud, di mana Daud itu memproses emosinya sepanjang dark night of his soul. Anda tahu gak, semua para pahlawan iman kita di dalam Alkitab, they all go through the dark night of their soul. Gak ada dark night of the body, dark night of the spirit, dark night of the soul. Karena the spirit man ada Roh Kudus. Daud memproses emosinya sepanjang dia punya dark night of the soul, seringkali dengan cara mengutarakan dan menyanyikan betapa beratnya dan sulitnya hubungan dengan semua orang di zamannya dia hidup. Isn't it interesting? Daud itu berduka, depresi gara-gara orang loh. Bukan gara-gara gempa bumi, bukan gara-gara hujan badai, gara-gara perlakuan hubungannya gak sehat dengan orang. Dan memang gak disehatin sama orang-orang itu. Contohnya dengan Saul. Contohnya dengan Absalom, contohnya dengan Adonia, dengan anaknya. Anda lihat sendiri, bangsa Filistin, Amalek, Anda sendiri sampai dia mesti pura-pura gila untuk nyelamatin dirinya dari Saul supaya bisa kabur. Nah, pada waktu Anda nggak mungkin ngalami dark night of the soul karena hilang kunci mobil, enggak. Anda ngalami dark night of the soul sama orang yang terakhir pegang kunci mobil Anda. Yang terakhir pegang gembok sepeda Anda sampai gak bisa goes hari ini. Anda digembok, dia bawa goes sama dia. Nah, tentu sama orang. That's the dark night of the soul. You are in pain. Kitab Mazmur itu berisi ratapan. Nama bahasa Inggrisnya lamentation. To lament. Satu guru Alkitab yang bagus sekali, saya lagi suka sekali, namanya James King kalau nggak salah ya, very good. And dia ngomong, you know what, dari ateis loh dia sampai kenal Tuhan, luar biasa. Dia berkata seperti ini, what the world need to do now is to lament. Bukan membuat aktivitas program yang baru, but to lament as part of processing our emotion di tengah kedukaan ini.
Nah, buku Mazmur itu berisi ratapan Daud dan suara jeritan Daud di tengah kehidupannya yang berat dan sengsara. 40 tahun main sengsara dan berat. Saul benci banget gara-gara dia bisa mengalahkan Goliat, dan Saul ketakutan, kecipot sama Goliat. Oke, pakai mahkota tapi di dalam gua. Kalau Daud cuma pakai ali-ali dan 5 batu yang diambil dari sungai, tapi bersama Allah, kenal Allah banget tuh orang. Dan dia lari menghadapi, dia datengin si Goliat yang datang dengan eksterior yang parlente. Kalau orang di dunia tuh yang diandalkan tuh eksteriornya. Daud di wajahnya Goliat dia bilang apa? Emang lu pikir gua anjing ya? Lu datang kemari pakai pentung, pakai alih-alih. Do you think I'm a dog? Dia ngomong sendiri dia dog. Daud berkata, you come dengan lembing, you come dengan shield, dengan perisai. Aku datang di dalam nama Allah Israel. Jangan kau menghina lagi nama Allah Israel dengan menghina barisan tentara Israel. Ini kan dilatih Allah langsung. And di situ, di tengah-tengah, gara-gara itu loh, itu kan kolosal, historical, the turning of the nation of Israel jadi terkenal gara-gara si Daud kecil ini yang pipinya merah-merah, rambutnya keriting, lah cakep, lebih cakep daripada Goliat tampangnya, hancurin si Goliat, pahlawan si Filistin. Masa Saul jadi iri gara-gara rakyat berdansa, menari, dan mereka menyanyi. Daud mengalahkan berpuluh-puluh ribu. Ya, Saul cuma beribu-ribu. And Walter Brueggemann berkata seperti ini. Kalau Anda pelajari pola dari bagaimana kitab Mazmur dibikin, selalu jantungnya kitab Mazmur itu mengenai rasa sakit si Asaf, Musa, Korah, Daud. Tidak semuanya oleh Daud ya. 150 pasal enggak semuanya Daud. Itu penekanannya. Jantungnya adalah rasa sakit dan sengsara. That's the heart, the key of Psalm, buku ratapan. Dari polanya apa? Ada 3 bagian polanya kitab Mazmur itu. Isinya apa? Orientation, disorientation, dan new orientation. Nah, ini pola ini, 3 bagian ini udah pasti polanya kayak begitu. Dengan kata lain, saya tuh suka sekali, kenapa? Disorientasinya ada ke tanggal kadaluarsanya dong. Kalau nggak ada tanggal kadaluarsa, si Walter Brueggemann nggak mungkin tulis new orientation. So, orientation itu waktu kita honeymoon sama Tuhan. Waktu kita enjoying God. Waktu things are holy, is happy, it's celebration. Waktu lahir baru, waktu kita lihat mujizat terjadi, Laut Merah terbelah, Sungai Yordan terbelah, masa kekeringan menjadi kelimpahan, dari nggak ada jadi ada, kanker hilang, penyakit-penyakit yang mustahil oleh kedokteran menjadi sembuh. Orang yang mesti ketabrak mati, kursi mobilnya bisa keluar dari mobil dan mobilnya hancur, orangnya bisa selamat. Things like that. That's orientation. Ternyata tidak selamanya orientation terus. Hati-hati kalau Anda sukanya ke ibadah yang sifatnya selalu up, on the top of the hill. Hati-hati. Sometimes God bring us to the valley of the death. Ke lembah kekelaman. Oh yes, itulah disorientation. Tujuannya so that you know God. Supaya Anda mengenali Allah dengan wajah Tuhan yang lebih baru yang Anda belum pernah ngalami sebelumnya. Ingat ada 12 nama Allah. And you go through it melalui proses. Nah, disorientation itu di mana Anda lagi sakit hati, kepahitan, luka, menderita, dan Anda bertanya, where are you God? Di mana sih kok Allah? Sama kayak Ayub kan? Kalau Anda seperti Ayub dan Daud, don't you ask? Kok mengizinkan begini lama aku menderita? Kok di mana? Enggak kau ya. Nah, karena Yesus mati di kayu salib dan dia berkata, tetelestai, artinya sudah selesai. Berarti setiap penderitaan ada kadaluarsanya. Tanggal kadaluarsanya. He shall too will come to pass. Dan kemudian lahirlah the new orientation di mana Anda akan mengalami Tuhan menerabas dan menerobos ke dalam situasi Anda, kehidupan Anda, dan Anda ketemu Tuhan in a new way, seperti Yakub di Sungai Yabok, seperti Ayub, seperti Esther, seperti Daniel. You will meet the new
person, the new kepribadian, karakter yang belum pernah Anda ketemu, you will meet him. Di sini Anda akan jaminkan bahwa I love you with everlasting love. Come back Israel. Aku akan bikin kamu jadi mempelaiku. Nah, ini siklus harus Anda alami if you want to mature in God. Karena kita semua gerejanya akan menjadi mempelai Kristus. Dia nggak mungkin kawin sama baby pakai popok kan. Walaupun babynya cantik, tapi masih pakai popok. Masih pipis yang tak terkendali, everywhere. Nah, so kita Mazmur ini diberikan kepada kita agar kita apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam kedukaan dan kehilangan yang saudara seiman kita lagi alami. Atau mungkin bukan saudara seiman tapi staf kalian, pegawai kalian. Kita akan menjadi Kristen yang berempati. The Christian with empathy. Nah, Kristen kayak apa sih? Kristen yang solidaritas. Kayak seminggu doang tuh temannya si Ayub tuh. Seminggu mereka solidaritas, habis itu mereka penggayang Ayub tuh. Oke? Kristen yang kayak apa yang solidaritas di tengah kita mengalami kedukaan, kehilangan yang besar? Kristen yang bersyafaat. Udah tahu yang kesakitan gak bisa doa, jangan suruh doa terus dong. Don't come to them dan berkata, lu kurang iman sih. Dong, baca Alkitab, ayo doa. Anda kalau udah lihat Ayub posisinya kayak apa? Badan aja rontok, botak. Bentuknya udah gak kayak Ayub, tapi itu masih Ayub yang sama loh. Tidak berubah, masih orang yang sama. Yet emosinya berbeda. Sakit sekali, badannya pun gak sama seperti awalnya. Tapi teman-temannya berkata, dia gak bisa doa, terlalu sakit. Let's pray. Ingat kayak 4 teman itu yang melihat orang yang sudah lumpuh ditilamnya. Kemudian dia tahu Yesus ada satu rumah, dibawa, gak ada pintunya masuk, udah padat sama manusia, dijebolin atapnya. Dan Yesus berkata apa? Ternyata Yesus membuktikan kepada kita, dia gak ada masalah diganggu waktu lagi mengajar. Diganggu sama orang yang beriman. But today is the day. Untuk temannya yang lumpuh sembuh. So waktu dijebolin, diturunin pas di mukanya Yesus. Yesus berkata, aku melihat iman di kamu. Dosamu diampuni. Dosa si lumpuh diampuni. Gara-gara iman 4 orang. Kenapa gak kita yang sehat-sehat? Yang melihat teman-teman yang sedang mengalami penderitaan karena COVID ini. Yang hidupnya sudah seperti satu benang aja. Antara dapat hidupnya itu bertahan atau Allah Bapa berkata pulang. Dan bagaimana keluarganya sedang nego sama Tuhan. Please don't take jangan dulu. But God is sovereign. Dia bisa membuat keputusan. Bagaimana perasaanmu? Kita yang sehat, kita buka kitab Mazmur. Jangan hanya pilih karena kita lagi senang. Well, kita masuk pelatarannya dengan ucapan syukur dan musik dan tamborin. Mari kita menyanyi sementara teman kita sekarat untuk menghirup. Oksigen aja gak bisa lagi. Walaupun oksigennya full tank gak kesedot. Karena sudah disfungsi paru-parunya. Can we feel with them? Can we appreciate the pain? Ini Kristen, kita akan menjadi Kristen yang empati, solidaritas. Bersyafaat itu sudah normal. Yeskiel 33 ayat 3. Di mana Tuhan berkata, kalau ada satu orang aja yang mau berdoa atas nama Israel, aku gak akan musnahkan loh. Come on. Maybe you, orang tidak jadi meninggal tapi bisa diselamatkan dan mengalami pertemuan Tuhan. Kemudian kita jadi Kristen yang penuh compassion, belas kasihan. Orang bilang, Ibu Indri itu galak, kasar, gak sabaran. Kalau ngomong, orang lagi ngomong dipotong-potong. Well, saya mesti dengar dan peluk pernyataan orang. Karena orang yang menderita, orang yang diomelin saya lebih ingat saya seperti apa, karena dia dilukai. Jadi orang yang dilukai lebih hafal daripada yang melukai. Yang melukai kalau pribadinya merah, puas keluar, habis itu puas, dia lega gitu loh, karena sudah disampaikan. Tapi yang kepada siapa disampaikannya, pengsan rohani, pengsan mental, pengsan fisik. Kayaknya jadi sansak dia. So sebagai konklusi daripada penderitaan ini, the dark night of the soul. Kenapa kok sebetulnya kita ngalami ini semua perjalanan orientation, disorientation, and new orientation. Udah pasti kita akan hidup baru seperti Ayub. Karena jantung daripada kehidupan rohani kita
our spiritual life, the core of our spiritual life is about paying attention to God. Apa sih doa sebetulnya? Paying attention to God. Saya belajar dari Leighton Ford, guru sekolah Alkitabnya dari Billy Graham. Paying attention to God. Makanya Matius 6 ayat 6 berkata, kalau engkau mau berdoa, masuk ke kamarmu sendirian, kunci pintunya, dan sendirian dengan Allah yang duduk di tempat yang tinggi, tersembunyi. Dan kalau engkau berdoa di tempat sembunyi, tidak mamer, maka Allah akan openly reward you. Bahasa Inggrisnya, openly reward you. So paying attention to God, tanpa penderitaan kita nggak bisa belajar ini. Saya kan juga belajar ini kan gara-gara ngalami aniaya. Yang kedua, paying attention to your internal life. What is going on inside of you? Paying attention to you, to yourself. Yang ketiga, paying attention to sesamamu, to others. Especially di tengah-tengah masa kesulitan, penderitaan, dan kesakitan. So apa sih kitab Ayub itu? The Book of Job is about a book yang mengerti how to pay attention to God. Nomor 2, understand. Di tengah penderitaan, you don't always have friends yang mau dengerin Anda. Banyak teman yang datang kepingin kita dengerin dia, tapi mereka gak mau tahu mengenai perasaan kita. Dari 3 temannya itu, Elifaz, Bildad, dan Sofar, kita belajar. Ayub dikelilingi orang-orang yang tidak mau mendengarkan Ayub. Makanya banyak orang yang datang ke gereja di tengah kesusahan. Lebih baik gue sendiri daripada gue disakitin. Guys, Tuhan sediakan teman bagi kamu. Tuhan tidak pernah berkata, sangat indah kalau orang itu sendirian. No, even di Kejadian 28 gak bagus. Atau ayat 18 ya. Gak baik kalau laki-laki itu sendirian. Itu Tuhan yang ngomong. Kenapa Anda mau menjadi isolasi mandiri? Itu kalau kena COVID baru boleh. Kecuali Anda kena COVID rohani ya. Mungkin ada virus COVID rohani. Nah, jadi The Book of Job ini buat saya adalah buku di mana kita menjadi saksi hidup. To the dignity of suffering. Is that good? Saya ambil quote dari Peter Scazzero. Selain kita belajar dari buku Ayub mengenai teman-teman yang gak pernah mau memberi kuping sama kita, we also learn there is a dignity in suffering. Ada kehormatan, ada harga diri yang tinggi sekali melalui orang-orang yang menderita. Tetapi tidak meninggalkan Tuhan dan tidak murtad dari Tuhan, tidak mundur dari Tuhan. But staying, pressing on bersama Tuhan. Dan mereka mengalami hadirat Allah di tengah penderitaan kita. Ingat tadi awal saya katakan, Allah mau hadir di penderitaanmu. Dia mau turut merasakan. So the Book of Job adalah buku yang intinya, berita utamanya, berita memprotes terhadap orang-orang agamawi, sistem agamawi, yang kalau ada masalah, kalau ada isu selalu digampangin aja. Oh ini jawabannya begini, ini pakai ayat ini, pakai ayat ini. Padahal yang orang tuh kalau datang mau konseling tuh, kamu turut rasakan, kamu tahu nggak yang gue rasakan tuh apa? Biarpun dia salah terjemahan atau bener, yang orang kepingin kalau ketemu sama kita, just listen, listen to my pain. Jangan dikasih formula bagaimana keluarnya. Kalau ini begini, kalau ini begini, gini. Itu keji dan kejam. Karena paying attention is speaking about knowing your emotion. Mengenal perasaan. Because God does speak through emotion. Nah, kitab Ayub adalah kitab pemuritan manusia batin kita oleh Tuhan. Lihat nih ya, Pengkhotbah 3 ayat 7. Ada waktu, 7b saya tulisnya. Ada waktu untuk berdiam diri. Wah ini this is big scripture buat saya. Setelah saya belajar emotional health spirituality loh ya. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Wow, this is big for a person like saya. Kayak Petrus Simon bin Yunus. Kita kan selalu ngomong dulu baru mikir kan. Baru ngecek. Salah gak sih ngomongnya? Pakai ayat salah, ayat bisa betul. Timingnya salah. Nah, okay. Alias dari Pengkhotbah 3 ayat 7b kita belajar apa? You need to develop the gift of discernment. When do you shut up and when do you talk?
Makanya kita dikasih mulut cuma satu, saudara-saudara. Oke, so kitab Ayub itu kita belajar developing the gift of discernment. Developing the gift of discernment, apakah Anda tuh mencari-cari medicating yourself, menghilangkan rasa sakit itu, mengobati diri di tengah penderitaan, atau Anda seorang surviving atau thriving. Kalau thriving itu Anda semakin dekat, semakin pursuing God. Karena Tuhan itu betul-betul relentlessly pursuing us di tengah problem itu. Allah gak pernah ninggalin kita. Okay? Kalau Anda surviving, Anda akan capek sendiri. Sebagai orang Kristen kita butuh Tuhan. Kalau Anda mau tanya kenapa kita mesti ngalamin penderitaan ini, you need the Lord untuk explain that. Anda butuh Tuhan untuk menjelaskan makna penderitaanmu, makna kebergantunganmu kepada Allah. Kenapa? Sebab Allah Tritunggal bukan Allah yang kebal terhadap segala macam kesengsaraan, penderitaan, kesedihan, kedukaan. He knows your pain. Oke. Nah, penderitaan dalam perjalanan kekristenan kita adalah masa kita belajar mengandalkan, bergantung pada Tuhan yang hidup. Pada waktu kita mengenal Allah yang rindu akan keintiman dan kedekatan bersama kita, itu terjadi waktu di tengah penderitaan yang paling sakit di situ, dan di mana Allah masuk ke situ kita izinkan. And you know how much He long to be in that place with you. Turut merasakan penderitaan kita. Dan dari kitab Ayub kita masuk ke dalam kehidupan walking with God, being in step with God. Dari kitab Ayub kita belajar hidup karena percaya bukan melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Apa sih hidup karena percaya bukan melihat? Itu hidup berdasarkan iman yang teruji. John Maxwell berkata, untested faith is untrusted faith. Iman yang teruji adalah hidup yang bergantung kepada Tuhan sekalipun, even though Tuhan tidak ada di situ. Tuhan gak kerasa sama sekali. Even though, but you trust Him anyway. So, seperti Yohanes 12 ayat 24 katakan, unless biji gandum itu jatuh ke tanah dan mati, dia tetap sendirian. Tapi jika kau mati, akan menghasilkan banyak buah. Our losses are real, so is our God's presence are real. He is our living God. Kehilanganmu nyata, kehadiran Allah pun nyata. So, umat Tuhan yang terkasih, this is the most beautiful moment of our life. Yang musim yang paling memberkati kita semua saat ini adalah musim sendiri dengan Allah. Because there's nothing you can do. Kita lebaran juga gak bisa liburan kemana-mana. I'm reading this book, celebrating the life of discipline. Ayo, bagaimana bisa merayakan hidup disiplin? Bukankah kita ini baru tahu kita orang liar setelah mempraktekkan hidup dengan disiplin ini? Where solitude is a discipline. Dark night of the soul is a discipline. Mari kita berdoa. Wonderful Jesus, aku berdoa semua murid-muridmu, anak-anakmu yang kau kasih dari Lombok, Bali, Denpasar, sampai ke Melbourne, Australia, Down Under, Amerika, Nederland, sampai ke Switzerland. Lord, everybody, sampai dari Sibolga, si borong-borong, dari Sumatera sampai Papua. Everybody, Lord, akan mengalami dimuridkan Tuhan. Mereka akan menjadi generasi Kristen yang berempati, bukan menghakimi. Thank you Lord untuk pengajaran yang pelan tapi for sure bekerja dalam pikiran dan jiwa kami. Dalam nama Yesus kami berikan hormat pujian untuk lahirnya, bangkitnya orang-orang Kristen yang serupa Engkau. Dalam nama Yesus, amen. Thank you semuanya, kita berjumpa lagi di hari Kamis jam 5 sore. Ready dengan pelajaran yang baru. Dari Bible Study dan tim kami semua di sini, kami ucapkan happy weekend. Tuhan berkati, sampai ketemu besok ibadah raya hari Minggu jam 9 pagi. God bless you.